saja NPM 19010100208. Di sini saya akan memaparkan salah satu jenis permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Oke, kakak harap semua dalam keadaan sehat supaya semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah tentang permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis. Sebelumnya, anak-anak ada yang tahu apa itu bulu tangkis? Ya, bulu tangkis itu adalah salah satu cabang olahraga yang masuk dalam kelompok permainan. Cabang olahraga yang masuk dalam kelompok permainan. Nah, bulu tangkis ini adalah permainan yang menggunakan sebuah alat pemukul yang bernama raket dan shuttlecock atau yang terbuat dari bulu, kalau adik-adik pernah melihatnya. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas tentang bulu tangkis lebih lanjut, ada yang tahu tidak bagaimana sejarah asal-usul bulu tangkis masuk ke Indonesia? Ada yang tahu? Oke, karena tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskannya. Nah, menurut sejarah, permainan bulu tangkis ini berasal dari salah satu permainan yang berasal dari India. Dari India yang bernama Puna. P-O-O-N-A. Jadi dulunya bulu tangkis itu belum ada, tapi permainan Puna sudah ada di India. Dia menyerupai permainan bulu tangkis. Nah, oleh beberapa perwira tentara kerajaan Inggris yang menjajah India pada waktu itu, dibawalah permainan Puna ini, dibawalah permainan yang menyerupai bulu tangkis ini untuk dikembangkan dan dimainkan di negaranya. Sehingga pada tahun 1873, permainan Puna ini dimainkanlah di salah satu istana milik Duke de Beaufort di Badminton, Gloucestershire. Nah, nama badminton ini berasal dari pemilik istana tadi, istana di Inggris tadi. Nah, badminton atau bulu tangkis dikembangkanlah di banyak negara, termasuk di negara Belanda. Nah, Belanda kan pernah menjajah Indonesia. Jadi, permainan bulu tangkis ini dibawa oleh Belanda dan dikembangkanlah di Indonesia. Nah, karena perkembangan bulu tangkis ini sangat pesat, dibentuklah organisasi internasional yang diberi nama International Badminton Federation. International Badminton Federation atau IBF pada tahun 1934, tanggal 5 Juli 1934. Nah, Indonesia pada saat itu belum masuk ke IBF. Namun, di Indonesia sudah dibentuk induk tingkat nasional, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Pada tanggal 5 Mei 1951. Nah, kemudian pada tahun 1953 bergabunglah Indonesia ke IBF tadi, International Badminton Federation tadi, dan berhak untuk mengikuti ajang-ajang pertandingan internasional. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengetahui bagaimana sejarah perkembangan bulu tangkis di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke perlengkapan dan lapangan permainan bulu tangkis. Alat yang pertama adalah raket. Raket adalah alat pemukul dalam permainan bulu tangkis. Raket ini memiliki berat 150 gram. Nah, bahan-bahan pembuatan raket ini ada yang terbuat dari kayu seluruhnya, ada yang terbuat dari aluminium seluruhnya, ada yang terbuat dari kayu dan aluminium, ada yang terbuat dari fiberglass, dan ada yang terbuat dari arang atau carbonex. Nah, peralatan yang kedua adalah shuttlecock. Ya, shuttlecock ini adalah bulu-bulu ya. Ya, shuttlecock ini terdiri dari bulu dan kepala. Nah, shuttlecock yang baik ini menggunakan gabus sebagai kepala dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Nah, beratnya antara 4,73 sampai 53 gram. Nah, biasanya bulu pada shuttlecock ini ya, antara 14 sampai 16 helai. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pas 16 ya anak-anak. Nah, garis tengah atau diameter bagian atas shuttlecock ini 54 sampai 56 mm dan harus diikat dengan benang secara kuat dan bahan lain supaya kuat, tidak lepas ya anak-anak. Nah, yang ketiga itu lapangan. Nah, bentuk lapangan dan ukurannya dapat anak-anak lihat pada gambar ya. Oke. Nah, lapangan biasanya terbuat dari lantai tanah atau pasir. Nah, umumnya lapangan ini berada di luar ruangan. Nah, ada yang terbuat dari lantai kayu, ada yang terbuat dengan lantai karpet sintesis, ada lantai semen atau tegel. Nah, anak-anak perhatikan ya. Ini adalah gambar lapangan permainan bulu tangkis. Nah, di tengah-tengahnya ini dibatasi oleh net. Anak-anak bisa memperhatikan gambar dan memperhatikan ukuran lapangan permainan bulu tangkis. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada cara memegang raket yang baik dan benar. Cara memegang raket yang baik dan benar. Ada 4 aturan tentang cara memegang raket yang baik dan benar. Yang pertama dengan cara forehand grip, yang kedua dengan backhand grip, yang ketiga dengan American grip, dan yang terakhir ada kita masuk combination ke grip. forehand grip. Nah, raket berada pada posisi miring, kemudian dipegang oleh ibu jari dan jari telunjuk seperti tangan mengepal. Nah, posisi pegangan tidak boleh berubah-ubah. Usahakan bentuk pegangan selalu menyerupai seperti huruf V. Saat memegang raket, pastikan kita tetap rileks dan tidak kaku sehingga pukulan yang kita hasilkan anak-anak itu tetap kuat. Nah, perhatikan gambar ya bagaimana posisi tangan kita saat forehand grip. Nah, yang kedua itu cara memegang raket pada saat backhand grip. Nah, sebenarnya hampir sama dengan posisi forehand grip. Namun, posisi pegangan pada backhand grip sedikit masuk ke dalam. Nah, pegangan tangan berada pada raket yang lebar. Kita gunakan kekuatan pergelangan tangan untuk melakukan latihan pukulan ke kanan atau ke kiri dan ke belakang dan ke depan. Nah, yang ketiga itu teknik American grip. Nah, posisi ibu jari dengan jari telunjuk menempel pada bagian pegangan raket yang luas atau lebar. Nah, pada teknik American grip ini anak-anak biasanya sangat cocok untuk digunakan pada saat smash. Namun, sulit juga digunakan ketika melakukan teknik netting. Nah, anak-anak bisa memperhatikan gambar bagaimana teknik memegang raket pada saat menggunakan teknik American grip. Nah, yang keempat itu adalah teknik combination grip atau dia kombinasi. Nah, penyesuaian pegangan pada combination grip ini sesuai dengan arah datangnya shuttlecock. Jadi, skill sang pemain sangat menentukan teknik ini anak-anak. Nah, untuk melatihnya sesering mungkin kita dapat melakukan perpindahan pegangan raket agar saat bertanding tangan kita tidak kaku, anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis. Nah, ada juga teknik dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama itu adalah servis. Servis ini adalah pukulan pertama atau pukulan awal saat memulai permainan bulu tangkis. Nah, anak-anak bisa melihat contoh servis di sini. Nih, ini adalah contoh cara melakukan servis. Nah, servis dapat dilakukan dengan 3 cara.
Yang pertama itu servis panjang atau long service. Servis panjang dilakukan dengan memukul kok dari bawah dan diarahkan ke bagian belakang atas lapangan permainan lawan. Yang kedua, servis pendek atau short service. Servis pendek diarahkan ke bagian depan lapangan lawan dan biasanya dilakukan pada permainan ganda anak-anak. Nah, yang ketiga itu flick service. Flick service adalah cara yang dilakukan seperti servis pendek, namun pada saat hampir menyentuh kok secara tiba-tiba, pergelangan tangan dilecutkan sehingga laju shuttlecock menjadi kencang dan melambung ke bagian belakang daerah servis. Jenis servis ini banyak digunakan pada permainan ganda juga anak-anak. Nah, anak-anak bisa memperhatikan gambar ya. Yang kedua adalah pukulan lob. Lob ya anak-anak. Nah, pukulan lob anak-anak bisa melihat gambarnya di sini. Ini adalah contoh pukulan lob. Pukulan lob ini dilakukan baik dari bawah atau dari atas kepala. Jadi dia itu baik dilakukan kalau dari bawah ataupun dari atas. Pukulan lob sangat penting bagi pola pertahanan atau pola penyerangan anak-anak. Nah, ada dua jenis pukulan lob, yaitu lob serang dan lob penangkis. Lob serang dari atas adalah bola diambil dari depan badan atas kepala, dilambungkan rendah dan cepat. Lob serang dari bawah adalah bola diambil dari bawah, dilambungkan agak rendah dan cepat. Tujuan dari lob serang adalah digunakan untuk menyerang. Anak-anak bisa memperhatikan gambar pukulan lob ya. Nah, yang kedua itu lob penangkis. Lob penangkis itu adalah ketika bola diambil dari depan badan di atas kepala, dilambungkan tinggi dan jauh sampai garis belakang. Sebaliknya pada lob penangkis dari bawah, bola diambil dari bawah, dilambungkan tinggi dan jauh ke belakang. Tujuan dari lob penangkis adalah untuk mempertahankan serangan anak-anak. Nah, kita amati gambarnya ya. Yang ketiga adalah pukulan smash. Pukulan smash ini adalah pukulan keras yang menukik tajam ya pada saat permainan bulu tangkis. Yang keempat adalah pukulan drop shot. Yang kelima adalah pukulan netting. Nah, anak-anak bisa ya memperhatikan gambar yang disajikan. Oke. Pukulan drive ini dalam bulu tangkis digunakan untuk menekan lawan agar tidak memberikan kesempatan kepada lawan mendapatkan bola-bola melambung sehingga lawan tidak mendapat kesempatan menyerang dengan pukulan overhead anak-anak. Jadi anak-anak bisa memperhatikan bagaimana langkah-langkah pukulan drive di gambar ya. Yang keempat itu pukulan drop shot. Pukulan drop shot ini dalam permainan bulu tangkis dilakukan dengan tujuan menempatkan bola secepatnya dan sedekat-dekatnya dengan net pada lapangan lawan. Drop shot ini anak-anak dapat dilakukan dari bagian atas ataupun dari bagian bawah. Nah, drop shot terdiri atas dua macam ya anak-anak. Ada drop shot yang penuh dengan arah yang menukik tajam dan digunakan pada permainan tunggal. Dan ada juga yang drop shot potong, yaitu gerakan raket menyentuh bola tanpa menahan gerak tersebut anak-anak. Nah, anak-anak bisa memperhatikan pukulan drop shot seperti apa di gambar ya. Ini dia gambar pukulan drop shot. Nah, yang ketiga itu teknik pukulan bulu tangkis, teknik smash. Nah, apa itu smash anak-anak? Iya, smash itu adalah pukulan cepat dan sekeras-kerasnya ke arah bawah lapangan lawan. Nah, smash ini ada berbagai macam juga. Ada smash penuh, ada smash potong, ada around the head smash, dan ada backhand smash. Nah, kalau smash penuh ini dilakukan dengan daun raket seluruhnya dan dilakukan dengan sekuat tenaga anak-anak. Kalau smash potong
ini kurang keras dibandingkan dengan smash penuh. Namanya juga smash potong ya anak-anak. Tetapi shuttlecock lebih tajam dan lebih terarah dan dilakukan secara menyilang. Nah, around the head smash. Nah, kalau around the head smash ini main smash di depan pundak kiri atau bahkan lebih ke kiri, yaitu smash dengan memutar mengitari atas kepala. Around the head smash sangat memerlukan keterampilan, gerak pergelangan tangan, dan keseimbangan badan untuk menjaga posisi agar bisa tetap berdiri dengan tegak dan tidak sempoyongan anak-anak. Nah, yang keempat itu backhand smash. Backhand smash yaitu smash yang dilakukan dari sebelah kiri dan mengutamakan keterampilan pergelangan tangan. Kalau backhand smash ini cocok digunakan untuk menyambar shuttlecock yang meluncur tanggung di dekat net. Nah, tadi kita sudah membahas smash. Anak-anak bisa memperhatikan gambar smash penuh bagaimana, smash potong bagaimana, around the head smash bagaimana, backhand smash bagaimana digambar ya anak-anak. Nah, yang terakhir itu adalah teknik pukulan dasar netting atau permainan net. Net itu apa anak-anak? Iya, dia itu jaring yang di tengah lapangan kalau saat bermain bulu tangkis. Nah, pukulan-pukulan dalam permainan net ini adalah pukulan yang sangat sulit dalam permainan bulu tangkis. Hal ini dikarenakan permainan net ini banyak memerlukan kecermatan dengan penuh perasaan atau feeling. Nah, prinsip permainan netting adalah shuttlecock harus diambil di atas atau setinggi mungkin. Nah, yang kedua, lambungan shuttlecock harus serendah mungkin dengan net. Dan yang ketiga, jatuhnya bola harus serapat mungkin dengan net. Nah, anak-anak, shuttlecock itu harus diambil sewaktu masih di atas karena apabila diambil setelah shuttlecock di bawah akan memperlambat tempo permainan dan dapat memberi kesempatan kepada lawan untuk mengambil shuttlecocknya tadi. Nah, itulah anak-anak beberapa teknik pukulan dasar dalam permainan bulu tangkis. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana teknik-teknik dasar permainan bulu tangkis. Nah, sekarang kita masuk kepada peraturan permainan bulu tangkis ini. Apa saja ya peraturan permainan bulu tangkis ini? Yang pertama itu peraturan penilaian. Nah, dalam permainan bulu tangkis, baik nomor ganda ataupun tunggal, terdiri atas 21 angka. Jadi kalau misalkan kedua belah pihak, misalkan kita dan regu lawan kita mendapat angka 20-20, selisih poin yang harus kita ambil itu, selisih poin pemenang yang harus diambil sebagai pemenang itu adalah selisih 2 poin. Nah, misalkan kita meraih 21 angka dan lawan kita 20, kita belum keluar sebagai pemenang karena selisihnya tadi harus 2 angka. Nah, kita keluar sebagai pemenang harus memiliki 22. Lawan kita tadi 20. Jadi harus selisih 2 ya anak-anak. Nah, angka maksimal adalah 30 poin. Angka maksimalnya harus 30 poin. Nah, jika misalkan poin kita dengan lawan kita adalah 29. Nah, tadi angka maksimalnya tadi harus 30 ya. Nah, kita harus berlomba untuk siapa yang pertama mendapatkan angka 30. Nah, yang pertama mendapatkan angka 30 baru bisa dinyatakan sebagai pemenang. Nah, pertandingan dalam olahraga bulu tangkis baik tunggal ataupun ganda terdiri dari 2 set. Nah, selanjutnya adalah peraturan permainan ganda. Bagaimana ya peraturan permainan ganda? Nah, sebelum pertandingan dimulai, pihak yang melakukan servis pertama kali itu telah ditetapkan. Pihak yang melakukan servis atau pukulan pertama tadi sudah harus ditentukan. Nah, pemain di bidang servis kanan akan memulai pukulan servis ke arah lawan yang berdiri secara diagonal di hadapannya. Nah, yang kedua, pukulan servis pertama selalu dilakukan di bidang servis kanan.
Nah, selanjutnya adalah peraturan permainan tunggal. Tadi sudah ganda, sekarang yang tunggal. Nah, permainan akan melakukan servis atau menerima servis dari bidang servis kanan hanya bila nilai pelaku servis adalah 0 atau berupa angka genap seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sementara servis dilakukan dan diterima dari bidang servis kiri bila nilai pelaku servis merupakan angka ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, kedua pemain yang bertanding akan mengubah bidang servis tempat masing-masing pemain itu berdiri setiap kali sebuah angka dihasilkan dalam sebuah pertandingan. Nah, oke adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya ya. Salam sehat, terima kasih.